Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manikam dan pemirsa jangan kemana-mana, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia yang tiba beberapa waktu yang lalu di Pelabuhan Nusantara Parepare berjalan lancar. 240 tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menumpang kapal motor Thalia dari Pelabuhan Nunukan. Proses penjemputan pekerja migran ini berjalan lancar dan dilaksanakan secara ketat sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO pada Jumat 5 Juni 2020 yang lalu. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan, para pekerja migran ini telah menjalani pemeriksaan rapid test di Nunukan terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan hasilnya para pekerja migran tersebut tidak menunjukkan ada gejala atau reaktif dan dinyatakan sehat. Mereka di Nunukan telah melaksanakan rapid test dan tanggal 5 Juni kemarin 2020 para PMI ini tiba di Parepare, tetap diperiksa melalui kesehatan pelabuhan dan alhamdulillah semua dari 240 PMI tersebut semua dinyatakan sehat. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare mengatakan, dari 240 tenaga kerja migran tersebut, 185 orang merupakan warga Sulawesi Selatan, 26 warga di luar Sulawesi, 24 warga NTT, 4 warga NTB, dan 4 warga Jawa Timur dan telah dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing, kecuali yang di luar Sulawesi diambil alih Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk selanjutnya dibawa ke Makassar. Sebelumnya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, kedatangan para TKI migran tetap menggunakan SOP yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap berhasil. Ada SOP yang kemarin, ya, kami dapat keyakinan bahwa dari daerah asal, khususnya dari tempat dia menuju ke Parepare, Pelabuhan Parepare itu sudah ada bukti bahwa dia telah di rapid test. Kalau ada bukti itu, terus kita koordinasikan dengan daerah-daerah tujuan mereka, karena itu hanya Parepare, hanya turun di Parepare. Kalau Parepare terbatas sekali, kita mau tetapkan SOP yang kemarin yang saya anggap cukup berhasil. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah aparat pengawasan internal, pemerintah berhasil meraih predikat Bintang 3. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap agar Inspektorat Kota Parepare tetap menjaga hasil yang telah dicapai dan terus meningkatkan kompetensi serta kapabilitas sebagai pengawas internal di pemerintah daerah. Berikut informasinya untuk Anda. Sistem pengendalian intern sangatlah diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini disadari betul Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH agar penyelenggaraan pemerintah di Kota Parepare dapat berjalan dengan baik. Olehnya itu, Wali Kota 2 periode ini menekankan kepada Inspektorat Daerah sebagai sistem pengendalian intern pemerintah atau APIP harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban berjalan dengan tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Pemerintah Kota Parepare sendiri berupaya untuk menjalankan sistem pengendalian intern dengan sebaik mungkin, dan ini bisa dibuktikan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP Kota Parepare mampu meraih predikat level 3, yang mana tidak semua kabupaten kota di Indonesia bisa meraih predikat ini. Oleh karena itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengharapkan kepada Inspektorat Kota Parepare untuk menjaga marwah yang telah dicapai ini. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional tertentu belum lama ini di Gedung Auditorium B.J. Habibie. Dengan melihat konsep pengelolaan pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan keuangan, sepertinya paradigma sudah mulai. Paradigma sudah mulai mengarah kepada negara yang maju dan modern. Negara yang maju dan modern seperti itu. Jadi pada akhirnya
izinkan saya menyampaikan pesan-pesan dalam kapasitas saya sebagai pembina kepegawaian dan sebagai pembina. Tolong inspektorat jaga marwahnya dengan baik. Dijaga marwahnya ini dengan baik, bukan tanpa alasan. Inspektorat kita sudah level 3 apiknya. Dan yang paling meyakinkan lagi pada kesempatan ini saya harus sampaikan kepada kita, alhamdulillah kita kembali ke WTP. Kita sempat berada pada situasi turbulens, guncangan yang sangat dahsyat. Adanya dinas, dalam hal ini dinas kesehatan. Turbulensi itu pada akhirnya mengakibatkan kita lepas dari WTP dengan PDP. WTP wajar tanpa pengecualian. WTP dari WTP kita lepas jadi wajar dengan pengecualian. Sakit Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena semangat kita menjaga pemerintahan ini, semangat kita dalam kemampuan menyajikan batang tubuh APBD kita yang kita belanjakan dari semua penggunaan anggaran yang ada, kecuali satu. Kenapa menjadi porsi dan tempat tersendiri bagi saya WTP 2019 ini? Kita dari turbulens. Ibaratkan saya pilot, dengan co-pilot saya, wakil wali kota saya menjalankan pesawat ini, tidak bisa menghindari turbulens. Tapi kita bekerja berusaha menstabilkan pesawat ini agar supaya penumpang kembali stabil. Alhamdulillah, itu yang terjadi. Dan bukan pekerjaan mudah. Banyak tudingan-tudingan, banyak ronrongan menyampaikan bahwa apa yang terjadi yang menyebabkan kami lepas dari WTP dengan turbulens tadi itu karena ini, karena itu. Kami mampu yakin. Kami mampu yakinkan kepada BPK, kami mampu meyakinkan kepada BPKP bahwa seperti ini kondisi yang sebenarnya. Wali kota yang bergelar doktor hukum ini juga meminta Inspektorat Kota Parepare terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai ujung tombak pengawasan internal di pemerintah daerah, di mana peran APIP dalam sebuah instansi menjadi mata dan telinga pimpinan untuk merespon berbagai hal sejak dini dengan melakukan pengawasan yang lebih mengedepankan pencegahan sebagai wadah pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 5 pejabat dari pemerintah Kota Parepare melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional yang dilaksanakan oleh Puslatbang KMP LAN Makassar. Acara ini digelar secara virtual. 5 pejabat pemerintah Kota Parepare diantaranya Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI mengikuti pembukaan dan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN 2 Angkatan 8 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan atau Puslatbang KPM LAN Makassar secara virtual pada Senin 8 Juni 2020. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Surat Edaran Kepala LAN nomor 10-K1-HKM-HKM-02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi virus corona, yakni dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan dibuka oleh Kepala LAN Republik Indonesia Dr. Adi Suryanto. Sebelumnya diawali dengan laporan oleh Kepala Puslatbang KPM LAN Makassar, Dr. Andi Taufik Amin MSI. Kegiatan pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN 2 Angkatan 8 tahun 2020 juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI bersama Kepala BKPSDM Kota Parepare Haji Gustam Kasim melalui virtual. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris menegaskan kepada setiap guru untuk mengawasi kepatuhan siswa belajar di rumah dan memastikan siswa tidak keluar kota di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berikut informasinya untuk Anda.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memutuskan tetap memulai tahun ajaran baru 2020-2021 pada 13 Juli 2020 mendatang. Namun, para siswa tak serta-merta langsung masuk sekolah di tanggal tersebut karena masih dalam masa darurat wabah virus corona di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris bahwa hasil dari keputusan Kemendikbud dari Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 pada tahun ajaran baru tahun ini siswa tetap belajar di rumah mengingat masih dalam darurat pandemi COVID-19. Namun mengingat hal tersebut, dirinya menegaskan kepada setiap guru untuk memastikan bahwa siswa tersebut belajar dari rumah. Kepatuhan siswa ini dilihat dari lokasi dirinya belajar dan guru diminta untuk mengabsen siswanya. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari siswa keluyuran keluar kota di masa pandemi COVID-19. Jadi toh memang tidak ada kewajiban anak masuk sekolah, maka tetap di rumah. Tapi apa bentuk tanggung jawab kita, terutama sebenarnya salah satu yang diharapkan pemerintah adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah bagaimana tetap berdiam diri di rumah. Maka tanggung jawab sekolah, kalau kemarin ada komunikasi untuk proses pembelajaran, sekarang komunikasi interaksi untuk mengetahui tingkat kepatuhan siswa. Apakah tetap di Parepare, tidak meninggalkan Parepare, dan tetap di rumah. Ini yang kita suruh lakukan, absen, tetap koordinasi. Untuk kami himbau mulai tanggal 2 kemarin sampai seterusnya ini. Karena kalau saya tidak salah itu tanggal 13 itu penaikan kelas. Ya, tanggal 27. 23 Juni nanti nih. Jadi sebenarnya ini minggu tidak efektif, minggu depan sebenarnya jadwal semester. Setelah itu pengelolaan nilai, ya. Jadi memang materi sudah rampung sebenarnya. Jadi tetap kita minta masing-masing guru, baik guru kelas di SD maupun guru mata pelajaran atau wali kelas melakukan komunikasi dengan siswanya. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan meskipun ada wabah virus corona. Untuk itu, setiap orang tua siswa diharapkan bisa ikut ambil dalam pengawasan anaknya untuk belajar di rumah. Erwin TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, Stadion B.J. Habibie dalam waktu dekat akan dijadikan sebagai home base dari klub sepak bola kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, yakni PSM Makassar. Keinginan PSM Makassar untuk memakai Stadion B.J. Habibie Parepare pada kompetisi Liga 1 yang rencananya digulirkan pada Oktober 2020 mendatang mendapat respon dari pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya sedang didekati manajemen PSM Makassar untuk memakai Stadion B.J. Habibie. Menurutnya, jika Stadion Gelora B.J. Habibie ini dijadikan home base oleh PSM Makassar, tentunya harus disiapkan secara matang dan dengan sejumlah persyaratan, diantaranya sama-sama menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Saya sudah dihubungi oleh Pak Hapti, saya mengatakan ya saya welcome saja, pemerintah kota dan rakyat Parepare welcome untuk menjadikan Parepare sebagai home base PSM. Tapi tentu harus kita sepakat dulu, syarat utamanya adalah kita sama-sama menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Ini dulu, kalau itu kita sudah oke, maka kita masuk dalam situasi dan kondisi hidup yang normal. Seperti diketahui, tim berjuluk Juku Eja ini merencanakan memakai gedung B.J. Habibie Kota Parepare sebagai home base pada lanjutan perhelatan kompetisi Liga 1 yang direncanakan bulan Oktober 2020 mendatang. Mengingat Stadion Andi Matalata saat ini masih dalam pembenahan dan tidak layak untuk dipergunakan sebagai tempat pertandingan liga tertinggi di Indonesia tersebut. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Akibat kurangnya stok di pasaran, harga ayam potong kini naik menjadi Rp28.000 per kilonya, di mana sebelumnya berada di kisaran Rp24.000 per kilonya. Begitu juga dengan harga ayam kampung yang sebelumnya Rp30.000, kini naik hingga Rp60.000 per ekornya. Berikut informasinya untuk Anda.
Saat ini harga ayam di tingkat pedagang mulai naik dengan harga Rp30.000 per kilonya, seperti yang terlihat di Pasar Lekesi, Kota Parepare. Dari hasil pantauan ke para pedagang, harga ayam boiler atau ayam potong kini naik seharga Rp28.000 per kilonya, yang mana dulu berkisar Rp24 hingga Rp25.000 per kilonya. Kenaikan harga juga terjadi pada ayam kampung, kini juga ikut merangkak naik, yang sebelumnya seharga Rp30.000, kini naik seharga Rp40.000 hingga Rp60.000 per ekornya, tergantung dari ukuran ayam. Kenaikan terjadi sudah sejak awal bulan. Pedagang mengatakan kenaikan terjadi dikarenakan stok yang berkurang, namun pada minggu-minggu ini permintaan daging ayam tidak terlalu naik secara signifikan mengingat pandemi COVID-19. Kalau ayam broiler sekarang harganya Rp28.000. Jadi per ekor itu berapa? Ya kalau jumbonya sekarang itu jumbo yang belum bukan yang besar sekali itu kena Rp60.000. Rp60.000. Sampai yang paling besarnya? Sampai 70. Sampai 70. Iya. Itu sudah termasuk mahal sekarang naik. Mahal Pak, ya. Itu hari mau lebaran harga Rp25.000. Mau lebaran. 2 kali lipat. Ya, sekarang Rp28.000, naik Rp3.000 per kilo. Ya, Rp3.000 per kilo. Ya. Mungkin kurang stoknya Pak perusahaan. Oh, kurang stoknya. Ya, kurang stok perusahaan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi suguhan terakhir dari kami dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Parepare setiap Senin hingga Jumat bersama saya Johar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.